Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motobike. Yeah. Dan alhamdulillahnya kesempatan malam ini gue bisa bikin konten lagi nih buat teman-teman. Kali ini gue kedatangan dua unit yang super duper keren, dan gue rasa pun dua unit ini adalah primadonanya bagi anak muda yang mau meminang Shogun John. Di sebelah kanan gue ada Shogun SPFD 125 warna putih, dan di sebelah gue ada Shogun FL 125 warna biru putih. Dua-duanya ini masuk dalam kategori Shogun yang super langka, super mahal, dan super very rare lah kalau anak-anak FOMO bilang sekarang. Dan kesempatan kali ini juga gue akan mereview secara terang-terangan tentang si Shogun FL 125 warna biru putih John. Kepunyaannya Mas Indra. Kalau ini di kesempatan lain akan gue review lagi punyanya Mas Bani. Oke? Jadi hari ini gue akan review FL dulu, karena gue sangat tertarik sama FL ini, perpaduan warnanya luar biasa. Cuma sebelumnya kita intro dulu John. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Oke John, jadi ini dia unitnya Shogun 125 FL warna biru putih. Sebenarnya ada 3 warna sih, biru, putih, hitam. Cuma yang memang lekat di mata kita adalah warna biru dan putih. Motor ini tahun 2010 diperjualbelikannya atau diresmikannya, mungkin perakitannya tahun 2009 kali ya. Ini adalah salah satu unit motor yang gila, langka banget John. Dari warna lu bisa lihat sendiri di sini, sangat niat banget ya untuk desainer Suzuki-nya ngebuat gradasi warnanya, perpaduan antara lekuk bodinya juga manis banget. Jadi motor ini tuh motor yang diidamkan banget sama anak muda pada tahun itu, bener-bener ditunggu, dan kebetulan di tahun sekarang ini jadi barang langka banget John. Apa sih yang bikin barang ini jadi langka? Salah satunya adalah ketersediaan unit yang ada saat ini di Indonesia atau di Jakarta lah intinya. Kita akan review tipis kenapa ini bisa jadi langka. Padahal kan ini sama aja ya sama FL yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita mulai dulu dari segi belakang dulu. Di sini bisa lihat John, perpaduan warna yang luar biasa ya antara putih dan biru, serta livery yang dibuatnya itu ergonomis banget. Lekuknya tuh tajam-tajam, beda sama FD 125 yang lebih mengutamakan kehalusan lekukan bodi. Ini lebih sporty sih sebenarnya. Menurut gue lebih sporty, tapi ini lebih kekinian. Mas Indra dapat unit ini tuh sebelum Covid di angka 7 juta. Gila, kalau dibilang ukuran harga rata-rata segitu tuh udah mulai mahal ya. Cuma lo lihat sendiri, belum ada yang diapa-apain. Bodinya masih ori, catnya pun masih ori. Kita lihat di sini. Tuh. Pokoknya luar biasa ya, John. Untuk stripping yang begini tuh mahal banget. Mahal nggak karuan. Di dalamnya itu seperti kruman, tapi bahannya tetap bahan stripping. Info harganya yang gue dapat dari Omocit, cuma ada satu seller yang ngejual ini dan harganya waktu itu 600 ribuan strippingnya, tapi nggak tahu sekarang berapa, mungkin sudah masuk angka jutaan ya.
Yang bikin ganjil di sini adalah shock breakernya warna merah. Nah, yang gua tahu untuk kategori Shogun FL tipe RR yang non kopling itu shock breaker warna chrome, tapi ini warna merah. Cuma kenapa dia terlihat pantas? Karena ergonomis lekuk bodinya yang bikin cocok aja sih kalau menurut gua dipakein shock breaker warna merah. Cuma ini nuansa merah di dalam motor ini, dan ini masih tergolong original, John. Oke, kita pindah ke sini. Bagian depannya seperti ini, lebih mengarah ke runcing-runcing ya sebenarnya. Mulai dari batok lampunya sampai bodi dasinya. Dia ini merubah konsep, total dirubah semuanya dari generasi FD 125 dirubah ke FL. Lampu sennya dia ada di bodi. Seperti Supra yang dari Amerika lah kalau nggak salah. Lu kenapa lu? Hah? Nyusup? Lu kenapa? Gue lagi gue lagi review, lu ngapa sih? Anjir. Yang fokus gue. Luar biasa. Gak apa-apa. Capek dia. Behind the scene. Mas Ibnu sepertinya capek abis bongkar kuning nggak? Dudukin ember, oke. Kalah sama yang kucing. Oke John, nggak apa-apa ya, ini kita masukin aja ya. Oke, jadi ini kita lanjut. Seperti Supra yang ada di daerah Eropa John. Jadi Supra Fit 110, bukan Supra Fit, Supra X 110 yang ada di Amerika tuh sennya ada di sini nih. Regulasinya seperti itu, tapi di Indonesia FL-nya dapatnya begini. Jadi FL itu ada dua generasi. Yang ngebedainnya tipenya, ini adalah tipe 125 SP yang FL. Kalau yang non kopling double R, jadi RR gitu. Oh iya, sebelumnya Om Ocit bilang ada 3 generasi untuk kategori Shogun FL. Yang satu lagi FI yang sudah injeksi John. Cuma yang memang benar-benar diburu adalah yang kayak gini nih. Ini masuk kategori warna langka. Kenapa bisa langka Bang Eko? Jarang yang punya. Diproduksinya itu sedikit. Diproduksi sangat sedikit. Diproduksi sangat sedikit sehingga masuk kategori jarang di era-era sekarang John. Sama seperti putih. Jujur ya, waktu putih itu mungkin peminatnya sedikit karena warnanya warna yang nyentrik di tahun itu. Putih ketemu hitam tuh orang dulu atau orang-orang tahun itu kurang menyukai yang aneh-aneh lah intinya. Jadi masih yang awam antara biru atau merah atau hitam gitulah intinya. Akhirnya keluar yang putih, lebih laku yang biru merah, dan sekarang dia masih menjuarai di posisi FD untuk kategori warna langka. Oke, kita balik lagi ke sini deh. Ini mah gampang nih punya Mas Bani. Asik. Kita review nanti yang ini ya. Jadi kita fokus ke sini dulu. Kekurangannya motor ini ada beberapa teknologi yang downgrade dari FD. Salah satunya adalah di bagian kopkitnya. Di bagian speedometernya yang di FD itu sudah menganut sistem sensor. Kalau ini balik lagi pakai tali speedometer, sayangnya sih di situ, dan belum pakai ampere bensin digital. Jadi balik lagi pakai ampere bensin yang analog, gitu John. Ini salah satu kekurangannya. Kelebihannya adalah dia sudah pakai lampu LED, lampu rem belakangnya LED, terus lampu depannya dia sudah ada lampu senjanya, gitu. Jadi ada 3 bola mata lampu di sini, sedangkan di FD hanya ada 2. Jadi ada yang sebagian yang upgrade, ada sebagian yang downgrade. Terus yaitu di bagian kopling. Di bagian koplingnya itu dia sudah upgrade lebih halus daripada FD. Kenapa bisa begitu? Karena dia memiliki sistem balancer di bagian mesinnya, sehingga getaran yang terjadi di saat mesin ini hidup lebih halus ketimbang FD John. Cuma downgrade-nya adalah akselerasi yang dirasakan dari motor ini memang agak turun ketimbang FD. Tapi untuk segi nyaman, bagi orang-orang yang menyukai kenyamanan mungkin akan lebih nyaman di sini ketimbang ini John. Nah, ini kenapa dia ganti pakai knalpot FD? Karena jujur ya, untuk bagian knalpot Shogun FL ini sebenarnya bagus, tapi menurut gua kurang pantas untuk desain bodi yang futuristik. Jadi knalpotnya itu terlalu baplang, terlalu keluar untuk di bagian sini, dan warnanya pun juga bukan chrome. Inilah salah satu downgrade yang terjadi di Shogun FL. Walaupun suaranya jadi lebih enak, tapi looknya jadi kurang pantas. Makanya sama yang punya dipakein knalpot FD 125 John.
Nah, salah satu teknologi yang upgrade lagi dari varian FD ke varian FL adalah FL nggak ada lubang kunci jok belakang. Mana ya lubangnya? Nggak ada lubang kuncinya. Inilah upgrade-nya. Dia sudah pindah lock sistemnya ke bagian stop kontak. Ada di sini, John. Di tahun 2010, FL sudah merancang desain seperti ini. Jadi lu di saat buka jok, begini caranya. Oke, ini kuncinya kita masukin. Ditekan, terus diputar ke kanan. Nah, kebuka di sini nih. Nah, dekil. Oh, nggak apa-apa, Mas. Dekil ya. Wah, iya. Terus downgrade-nya dari seri ini ke sini adalah kapasitas bagasinya jadi mengecil. Ya wajar ya, karena posisi bodinya juga rada mengecil. Untuk kapasitas bensin menurut gue mungkin sama, masih di 4,3 liter atau 4,5 liter. Terus ini adalah racun sebenarnya buat anak-anak FD. Anak-anak FD atau Shogun SP125 FD banyak mengadopsi teleskopik bagian depan punya FL. Teleskopiknya tuh lebih besar bottomnya, casingnya tuh lebih besar. Kalau untuk ukurannya gue kurang tahu sama atau enggak, kemungkinan sama. Oh, asnya lebih pendek, Om. Om Ocit bilang asnya lebih pendek. Jadi sering di swipe atau ditukar anak-anak FD pakai punya Shogun FL, John. Memang dia looknya terlihat lebih besar ya. Kalau untuk ukuran transmisi mereka sama, 4 percepatan dengan sistem 1 masuk, selebihnya 2 dan sampai 4 tuh ke belakang semua. Buat teman-teman semua, kira-kira lebih suka yang mana nih? Antara FL125 atau FD125? Gue mau nanya nih sama teman-teman semua nih. Ada yang tahu nggak sih perbedaannya FD itu apa, FL itu apa, kepanjangannya dari FD ke FL? Bang Eko, kan anak Shogun nih, udah mengakar nih, Mang, enak loh. Apa sih bedanya FL sama FD? Nggak tahu. Nggak tahu, oke, jerah. Terus gue tanya ke Mas Bani, apa FL sama FD itu apa? Nggak tahu juga. Kepanjangannya apa? Iya, kepanjangannya. Nah, ini apa? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Mas Tegar? Nggak tahu. Mas Indra? Tahunya mah Satria Mangga. Jadi kepanjangan nama FL FD nggak tahu ya? Lu, Om? FL. FL apa? Facelift. Facelift. FD? Fans Danang. Sialan. Jadi, oke. Ini koreksi kalau salah, tolong dikoreksi. Jadi FL itu adalah facelift. Yang FD belum ada yang tahu nih apa kepanjangannya dari FD. Mungkin hanya kode peluncurannya aja, tapi kita anak-anak Shogun hampir nggak tahu ya, Om Eko. FD yang nggak tahu FD. FD yang nggak tahu ya, FD itu apa artinya ya? Terus nggak tahu ya. Oke, buat teman-teman yang tahu, coba tolong kasih tahu di sini. Gue pun nggak tahu sejujurnya. Makanya gue nanya biar tahu. Terus juga substitusi antara part FD dan FL itu nggak bisa dipakai di kedua motor. FL khusus FL, FD khusus FD. Yang cuma bisa dipakai adalah mungkin bagian-bagian murah seperti kampas rem itu bisa. Terus ban itu bisa juga. Terus handle, grip kanan kiri bisa. Untuk bagian part yang tidak terlihat seperti bagian dalaman mesin itu tidak bisa disubstitusikan gitu, John. Kalau shock breaker bisa, tapi perbedaannya seperti ini. Ulir di FL lebih banyak dan di FD itu ulirnya sedikit, seperti itu tuh, agak renggang. Kira-kira teman-teman mau minang yang mana? Karena dari kedua motor ini ada kecenderungan yang berbeda. Untuk riding position, karena gue pengguna FD dan pernah nyobain FL, riding position gue lebih cocok di FD karena gaya bawanya lebih sporty. Kalau untuk FL mungkin lebih nyaman kali ya. Jadi kalau memang teman-teman ngincer yang nyaman, coba punya FL. Dan kalau bisa punya yang seperti ini nih, varian limited series. Padahal ini nggak limited loh, nggak ada keterangan bahwa ini limited series. Iya, varian warnanya penjualan sedikit, jadi jatuhnya limited. Dan ini pure jujur, warnanya tuh ciamik banget, perpaduan warnanya antara putih, biru ke hitam. Sayangnya spakbornya hitam. Tadi dibilang kalau biru masih masuk gitu. Jadi inilah kelebihannya si FL. Ada yang mau nambahin nggak kelebihannya FL itu apa dan kelebihannya FD itu apa? Mereka dua-duanya punya kecenderungan yang berbeda. Mulai dari durability, speed, serta segi kenyamanan mereka berbeda. Dan mereka ini dari desainer yang berbeda.
Kenapa sih kategori Shogun ini bisa berbeda sedangkan mereka sama-sama menganut nama Shogun? Hanya dibedakan dengan kode FL atau FD yang kita bilang tadi. Sebenarnya dari perbedaan itu sangat berpengaruh dalam kalau kita mau telusuri jauh lebih dalam di zona Suzuki-nya sangat benar-benar jauh berbeda. Karena dari dua tipe ini memiliki dua desainer yang berbeda. Yang pertama FD, Shogun 125 FD didesain oleh Makoto Kato, seorang desainer motor asli Jepang yang direkrut sama Suzuki untuk mempercayai ngedesain ini, John. Dan untuk FL125, Suzuki mempercayai Takahiko Kawaguchi untuk mendesain keseluruhan dari unit FL125, John. Makanya kenapa bisa berbeda? Mungkin aja kalau satu desainer yang pegang Shogun itu hanya satu orang, pasti liverinya, lekuknya, ergonomisnya, bahkan sampai desain ke dalam mesin itu tidak ada yang jauh berbeda. Dalam arti bisa dikombinasikan substitusi partnya, John. Tapi ini mereka punya dua karakteristik yang berbeda dari Shogun FL125 ke FD125, sehingga melahirkan dua pecinta yang berbeda walaupun sama-sama Shogun. Yang bikin bingungnya adalah terlalu banyak varian dari tipe Shogun. Dan untuk kendalanya adalah substitusi part tidak bisa dikombinasikan dari mulai Shogun Kebo hingga ke generasi Axelo. So, kelebihan dan kekurangan ini sama-sama menjadi pertimbangan yang berbeda untuk kita meminang Shogun yang kita inginkan. Karakter kita bagaimana bisa disesuaikan dengan tipe-tipe Shogun yang sudah diluncurkan dari Suzuki. Ini fix untuk segi kenyamanan dan ini fix untuk segi sisi sportnya yang diutamakan. Karena dia bisa starter dan ini belum bisa starter, John. Jadi buat teman-teman semua, pertimbangan itulah yang harus teman-teman pikirkan mulai dari segi kenyamanan, akselerasi, durability, sehingga bisa mencerminkan tipe teman-teman yang teman-teman inginkan semua dari kedua Shogun ini. Memang jujur, di sini jauh lebih nyaman ketimbang FD. FD itu menurut gua unit yang dipaksakan untuk enak, tapi memang enak pada akhirnya karena durability yang dihasilkan dari si Shogun ini. Kalau ini memang benar-benar nyaman. Kalian nggak perlu nurunin kaki untuk ngidupin motor ini. Sedangkan ini, lo harus siap-siap untuk nurunin kaki, apalagi pada saat posisi tiba-tiba engine stop, di saat lo lagi berjalan atau di lampu merah, lo harus netralin dulu. Karena di sini nggak ada switch di bagian kopling yang bisa lo langsung sela seperti motor air-racking. Dan ini sudah memiliki switch. Di saat motor lo masuk gigi, terus dia mati, lo tinggal tarik kopling, starter, dan langsung hidup. Jadi itulah yang membedakan nyaman atau tidaknya pakai kedua motor ini. Mulai dari sekarang, silahkan berburu Shogun sebelum Shogun harganya tidak tershogunkan lagi. Lebih baik kalian coba-coba cari info untuk harga sebelum kalian ingin meminang ini, karena infonya untuk Shogun yang warnanya seperti ini, tipe FL125 varian biru dan putih, mungkin pada saat ini sudah masuk di angka 8 atau 9 jutaan. Dan untuk yang varian FD125 warna putih juga menyentuh angka 8 sampai 9 jutaan. Bahkan ada yang menjual sampai 11 jutaan. Dan kebetulan juga dua warna ini benar-benar varian langka di kategori Suzuki Shogun, John. Video ini gue persembahkan buat kalian karena banyak banget yang nanya masalah FL. Bahas dong FL segala macam gini-gini, akhirnya gue bahas. Dan kebetulan secara tiba-tiba Mas Indra main kesini, kurang lebih 4 bulan dia udah nggak kesini, tiba-tiba kesini. Ya ini rezeki teman-teman semua dan rezeki gue juga, kedatangan Shogun FL yang sangat ciamik. Jujur gue sangat naksir dengan warna ini, tipe ini. Coba teman-teman cari keywordnya Suzuki FL Shogun 125 warna biru putih, pasti jarang banget. Jadi FL, gue nggak ngerti kenapa banyak banget tipe warnanya ketimbang FD. Ya tadi ya, mengacu ke desainer tersebut. Mungkin regulasi yang Suzuki inginkan di saat neken si Takahiko Kawaguchi untuk ngedesain ini, lo harus desain dengan livery yang banyak. Akhirnya banyak banget, bahkan gue sendiri pun nggak hafal untuk tipe-tipe varian livery di Shogun FL125. Sedangkan di FD hanya ada 4 untuk tahun 2006-2007. Yang di tahun 2005 cuma ada 3, biru, kuning, serta merah. Inilah perbedaannya di antara dua tipe motor tersebut yang masih tergolong sama-sama Suzuki. So, buat teman-teman semua yang ingin minang Suzuki, coba dipikirkan kembali.
pilih kiri atau pilih kanan. Semua tergantung keinginan, kebutuhan, dan sisi gengsi sih yang pasti. Oke, akhir kata gue mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji motorbike. Yuhuu.